Saya sering terpikir tentang jalan hidup. Apakah jalan hidup itu selalu kepastian yang tidak bisa dikendalikan atau bisa kita kendalikan? Misalnya, seseorang memiliki tabiat yang mudah marah, tidak fokus, dan pemalas. Apakah ini nasib jalan hidupnya begini atau pilihan hidupnya harus begini? Maka, kalau ada pertanyaan tentang orang yang pemarah, tidak fokus, dan pemalas tersebut, dia masuk kategori pemenang atau pecundang? Maka menurut saya orang ini adalah pecundang. Benar kan? Lalu bagaimana merubah tabiat tersebut? Bisakah? Bolehkah? Bagaimana membuatnya menjadi seorang pemenang? Menjadi makmur? Lalu seorang lain lagi misalnya, dia sedang bangkrut atau merugi besar atau lagi kesusahan finansial. Lalu diceritakanlah pengalamannya itu pada orang lain. Orang lain tadi tidak bisa apa-apa kecuali memberi nasihat yang malah sering membuat kesal mereka yang sedang bermasalah. Seperti perkataan, ambil saja hikmahnya, nanti juga ada balasan yang setimpal. Sabar ya, nanti indah pada waktunya. Namun menurut saya sekali lagi, kata-kata itu malah membuat mereka yang menerima masalah jadi malah jatuh. Lalu bagaimana menyembuhkan luka tersebut sehingga tidak menjadi menganga lebar? Haruskah terus terbuka? Kalau luka di kulit, kita bisa plester. Tapi kalau luka di hati, bagaimana plesternya? Bagaimana menyelesaikan masalah kerugian menjadi kemakmuran yang berlimpah? Sahabat, apakah ini pengalaman Anda saat ini? Apakah Anda memerlukan sesuatu yang baru seperti saya dulu? Ini adalah sedikit pengalaman. Izinkan saya berbagi. Pengalaman saya di tahun 2001 di mana saya mengalami kebangkrutan luar biasa. Bahkan memiliki hutang dan kehidupan morat-marit. Langit di atas seakan-akan runtuh. Itulah kepahitan yang saya rasakan saat itu. Sebuah nasihat yang saya dapat dari sahabat saya waktu itu adalah, hutangmu tak mungkin terbayar dan bebanmu tak mungkin berkurang jika kamu tetap menggunakan cara berpikir seperti saat ini. Lalu saya putuskan untuk melakukan sesuatu yang baru. Dengan sedikit uang saya pinjam dan waktu itu sempit sekali masanya. Saya memilih berangkat dan mengikuti sebuah workshop di Sydney, Australia. Workshop yang sederhana namun sangat esensial menurut saya. Memberikan saya semua jawaban tersebut. Dan tahukah Anda, hanya dalam 2 tahun semuanya berbalik setelah saya dalam tanda petik melihat sesuatu dengan cara pandang baru. Yang bukan cara pandang saya yang lama. Semuanya cepat berbalik menjadi lebih baik dan lebih baik. Hutang saya pun lunas, kehidupan semua menjadi mudah. Saya syukuri pengalaman tersebut hingga saat ini. Yang menarik, ternyata semuanya sangat mudah. Semudah membalik tangan. Sungguh, Anda pun akan terkaget-kaget karena masalah Anda selesai dengan cepat. Masalah yang dipikirkan Anda selama ini susah akan menjadi bersih. Hati Anda menjadi lapang dan bersiaplah untuk terkejut atas Anda yang baru. MMBC adalah workshop soft skill. Kita semua tahu sukses setiap individu itu sangat dipengaruhi oleh suasana hati. Apa yang terjadi kalau banyak jangkar-jangkar yang mengganggu outcome masa depan Anda? Itu semua harus dirubuhkan. Jangkar-jangkar itu harus di-collapsing anchor-nya. Lalu dipasang software prosperity conscious agar outcome sukses tercapai dengan menggunakan dream power yang sangat sederhana dan terbukti. Ini semua sains. Sahabat, Anda tentu lelah dengan hidden problem yang bersembunyi di dalam pikiran bawah sadar Anda. Inginkah Anda menemukan akar masalah Anda? Asal muasal dari mana datangnya sifat buruk Anda? Bagaimana cara membalik menjadi kekuatan dengan mencacah masalah menjadi kecil-kecil agar semua bisa hilang dan selesai? Bagaimana melakukan penaklukan tabiat? Bagaimana menghilangkan perilaku menuduh, menyangkal? Kemudian membalik semua itu untuk memiliki self-control yang baik. Bagaimana menggunakan teknik forgive of others agar Anda menjadi money magnet yang berkelimpahan. Semua ini ada di MMBC. Terima kasih atas keputusan Anda berani bergabung bersama MMBC bersama saya, Mardigu Wowi. Anda sudah melakukan banyak hal namun belum sukses.
Percayakah Anda bahwa sukses, bahagia, kemakmuran semua ada hubungannya dengan program software dalam pikiran bawah sadar Anda? Software itu bernama Prosperity Conscious. MMBC adalah workshop satu-satunya di Indonesia yang akan memasang software Prosperity Conscious di pikiran bawah sadar Anda dan menjadi nilai permanen dalam diri. Sekarang, giliran Anda bergabung dengan 300 sahabat baru Anda. Dengan menjadi kaya, kita akan menjadi bahagia, atau dengan bahagia, kita menjadi kaya. Fakta terbanyak berdasarkan studi Profesor Daniel Kahneman membuktikan bahwa orang yang bahagia, happy, senang, lebih cepat mencapai sukses daripada mereka yang kemerungsung, tertekan, serta penuh emosi negatif. Kita tahu metode MMBC punya dua cara. Cara mental, indoor, dan cara fisik, semi-outdoor, di mana ilmu Daniel Kahneman yang dikemas oleh Kubler-Ross menjadi metode pelatihan manajemen yang banyak dipakai perusahaan-perusahaan Wall Street dan terbukti sukses. Metode Kubler adalah membawa tantangan fisik atau physical challenge yang akan memancing adrenalin plus endorfin seseorang keluar ke performa puncaknya. Kita bahas tentang endorfin terlebih dahulu. Ada makhluk yang Allah ciptakan memiliki enzim endorfin yang paling banyak, bahkan paling banyak dibanding makhluk di dunia ini. Efek endorfin membuat makhluk ini riang, penolong, dan penuh kasih. Banyak sekali pembuktian sains bahwa dengan bermain-main bersama dolphin atau lumba-lumba, maka seorang yang menderita autism, stres, trauma, dan banyak masalah kejiwaan bisa membaik bahkan sembuh. Bahkan dolphin bisa tahu mana yang sedang sakit dalam tanda petik, dan dengan riang mereka menyapa dan bersentuhan. Setelahnya banyak terbukti membaik dan sembuh. Autism, depresinya berkurang, dan banyak lagi cerita sukses bermain dengan dolphin. Pada manusia, bayi di bawah 2 tahun adalah makhluk yang memiliki banyak endorfin. Mengapa? Karena endorfin itu ternyata bisa dipancing keluar, bisa diproduksi oleh tubuh manusia. Bagaimana cara endorfin itu diproduksi? Dengan tersenyum dan tertawa. Divine love, tertawa bahagia, senyum lepas. Ketahuilah bahwa bayi hingga usia 2 tahun tertawa lebih dari 100 kali per hari, dan semakin tua manusia, ketawa dan senyumnya mereka menjadi hilang. Coba Anda ingat hari ini aja, sudah berapa kali Anda tertawa? Berapa kali Anda tersenyum tulus? Yang bukan modus tentunya. Perlu latihan lagi kah? Ini semua ada di metode Kubler yang akan kita kerjakan bersama-sama di Bali nanti. Endorfin Anda semua akan tumbuh hingga aura Anda menjadi nyenengin, menjadi problem solver, menjadi penarik orang ke Anda, termasuk rezeki. Kan rezeki itu ada yang harus mengantarkan kan, yaitu manusia. Lalu mengenai adrenalin, manfaatnya apa dan bagaimana mengeluarkannya? Oke lah, Anda ini kok banyak bener sih nanyanya. Sudah, gabung aja di MMBC Advance, kita lakukan bersama. Gitu aja kok repot.